Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Untuk semua antum yang mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberi sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, marhaban ya syahr Ramadan. Buat bulan suci Ramadan juga semoga kita mendapatkan keberkahannya. Jangan sampai kita yang udah di bulan suci Ramadan tapi belum dapat berkahnya bulan suci Ramadan. Maka semangat terus untuk berbuat baik dalam bulan suci ini. Yuk kita raih rahmatnya Allah, maghfirah ampunan Allah, dan semoga kita semuanya diselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Sekarang kita udah di salah satu biografi daripada seorang ulama tabi'in ya. Tabi'in ini yang mendapati para sahabat beliau, yaitu Sayyidina Muhammad bin Wasi' ya. Beliau termasuk yang ahli qiraah, baca Al-Qur'annya luar biasa ya. Ya Rabb. Nah, suatu saat beliau Sayyidina Muhammad bin Wasi' ini adalah seorang yang yaitu tadi dijulukin sebagai orang yang senantiasa membaca Al-Quran ya, dan juga seorang yang zuhud dari dunia, nggak doyan dunia. Suatu saat beliau ya diingini atau diminta untuk menjadi godi. Ya, godi itu kalau sekarang mungkin sebagai hakim lah, atau di di pengadilan agama gitu ya. Jadiin sebagai di pengadilan agama oleh khalifah di zamannya. Beliau nggak mau. Beliau nggak mau ya. Beliau nggak mau. Kemudian istrinya ngamuk sama beliau. Katanya si istrinya, kamu kan punya keluarga, kamu kan butuh duit gitu. Kenapa ditolak kerjaan itu? Katanya Sayyidina Muhammad bin Wasi', beliau berkata, ya selagi kamu melihatku ya, aku bisa sabar dengan cuka ya, sama bagel. Bagel ini sayur-sayuran yang harganya murah gitu. Maka jangan kau harapkan sesuatu dariku lebih dari ini, udah. Jadi percuma gitu loh. Udah akunya kayak gini, kamu mau ikut ya ahlan wa sahlan gitu ya. Subhanallah. Luar biasa, beliau nggak seneng dengan yang namanya dunia gitu loh. Ya memang hakikatnya manusia kan minta maaf. Manusia ini sebetulnya kita semua ya udah cukup ada yang dimakan udah kenyang ibaratnya. Hatta kita makan sama nasi, aku kasih contoh ya, ketika kita bisa makan nasi sama tempe ya, kemudian kita udah kenyang, setelah itu ditawarin, udah kenyang ya, perut udah kenyang, setelah itu ditawarin gitu loh, apa makanan lagi, gurami bakar ya, kemudian apalagi misalnya udang atau apa, kayak pokoknya makan makanan yang enak-enak deh, ikan dan lain sebagainya, kambing, kemakan apa enggak kan, ya wis. Itu sebetulnya hakikatnya manusia itu ketika kita bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan itu ya indah gitu loh, baik gitu, enggak pakai kita pusing-pusing. Jadi gini, berarti ya Panis nggak boleh punya keinginan, boleh. Yang pingin punya mobil, yang pingin punya rumah, yang pingin punya segala macam, yang pingin makan enak, traveling, nggak ada yang melarang. Silahkan, asal jangan mendapatkannya dengan cara yang tidak baik. Berusahalah, tapi ingat kita hidup masih lama, insya Allah kalau urusan dunia mah gitu. Jadi santai, jadi nggak terlalu ngoyo gitu loh. Nah, tapi kalau beliau makomnya udah luar biasa, udah nggak doyan sama dunia udah gitu loh. Jadi ya sudah gitu, nggak bisa diganggu gugat seorang seperti beliau yang sudah merasakan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang sudah nggak seneng dengan yang namanya dunia. Jadi kalau kita gimana Beb? Kalau kita ini kan orang awam, kita kan masih
ya it's no problem gitu loh. Yang penting kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencarinya jangan sampai kita mencarinya dengan cara yang tidak benar, ya kan? Nauzubillahi min dzalik. Carilah rezekimu dengan cara yang benar. Oke, barakallah, supaya berkah. Nah, beliau berkata, "Man zahida fid dunya fahuwa malikun fid dunya wal akhirah." Kata beliau, ya, barang siapa yang zuhud di dalam dunia, maka dia adalah raja di dunia dan di akhirat. Nah, ngomong masalah zuhud, zuhud ini apa sih Habib gitu loh. Mungkin kita ini pengen tahu zuhud. Zuhud itu simpelnya 3 ya ikhwan. Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Minhajul Abidin, beliau berkata bahwa zuhud itu 3. Yang pertama adalah, catat, tidak mencari yang tidak ada. Jadi yang ada dinikmatin, ya. Yang ada dinikmatin gitu. Ini zuhud gitu. Yang pertama itu. Jadi adanya apa? Alhamdulillah, wa syukurillah. Udah jangan lihat nikmatnya orang lain, fokus kepada nikmat yang ada dalam dirimu dan nikmatin aja. 1. Yang kedua, tafriqul majmu', ya. Tafriqul majmu' itu membagi apa yang kita sudah peroleh. Mudah kita dalam membagi apa yang kita sudah peroleh. Kita udah peroleh berapa nih rezeki, alhamdulillah. Ya jangan diembat sendiri, jangan dirasain sendiri. Biarlah orang lain juga merasakan apa yang kita dapatkan. Tapi kalau udah masuknya cepet, keluarnya waduh angel. Ya jangan sampai, naudzubillah min dzalik. Kenapa ya? Namanya bukan zuhud itu. Nih. Berarti Beb kalau aku jadi orang yang dermawan gitu ya ibaratnya, ya berarti antum termasuk yang zuhud walaupun antum kaya. Jadi bukan berarti zuhud itu pakaian compang-camping, bukan loh ya. Nanti aku kasih kesimpulannya. Oke. Yang ketiga, apa? Tidak banyak keinginan, senantiasa berjalan dengan kebutuhan gitu loh. Walaupun itu barang mewah gitu. Tapi ketika itu butuh ya no problem. Tapi nggak keinginan dan bukan sesuatu yang fudlah atau yang nggak dipakai gitu loh. Contoh misalnya ada seorang yang mungkin umurnya sudah 50 ke atas, 40 ke atas, ya. Dia punya rezeki, dia alhamdulillah kerjaannya ada lancar, ya. Kemudian dia beli mobil Innova atau mobil yang Alphard kayak atau Mercedes yang agak mewah, ya. Tapi itu kebutuhannya, ya nggak apa-apa. Berarti dia masih termasuk orang yang zuhud gitu ketika nanti 3 hal ini dilakukan gitu loh. Loh Beb itu kan mewah Beb. Ya kenapa nggak pakai mobil carry aja lah. Barangkali kalau umur segitu ya udah gitu loh. Umur segitu ya nggak bisa pakai mobil carry. Sakit semua badannya misalnya gitu. Ya. Atau mobil yang ibaratnya suspensinya nggak enak ya sakit semua gitu. Berarti udah waktunya butuh pakai mobil yang seperti itu. Oke. Jadi kalau 3 hal ini kita lakukan itu namanya kita zuhud. Yang pertama kita nggak mencari yang nggak ada. Yang kedua kita mudah membagi apa yang kita miliki, mudah berbagi. Yang ketiga yaitu tidak banyak keinginan gitu loh. Jadi apa yang dibelinya ya, apa yang dilakukannya itu ya sesuai dengan kebutuhannya. Oke, seperti itu ya. Itu namanya orang zuhud. Nih, tapi kalau masih mencari yang nggak ada, kemudian masih susah untuk berbuat baik, berderma, kemudian yang ketiga masih banyak keinginan ya. Udah punya mobil, kebutuhannya berapa nih? Suami butuh, istri butuh karena suaminya keluar, istrinya mungkin barangkali sama anaknya butuh. Nah ya berarti 2 cukup gitu. Tapi kalau nggak butuh, misalnya suaminya jarang-jarang keluar kota, suami ya kerja di kota-kota aja. Satu mobil cukup nggak untuk keluarga cukup ya udah itu aja gitu loh. Intinya semuanya pokoknya pakai kebutuhan gitu, jangan pakai keinginan. Oke, seperti itu. Nah kalau 3 ini sudah kita lakukan ya ikhwan, kita 3 ini kita lakukan, insya Allah kita akan dapat gift spesial dari Allah yang keempat dan ini nggak bisa.
kecuali Allah Ta'ala memang berikan itu gitu. Apa gift-nya ini? Gift-nya ini burudah fil qalb, katanya Imam Ghazali. Adem hatinya gitu, gak panasan hatinya nih. Jadi gak panasan hatinya gitu, adem. Ada duit, gak ada duit, gak pusing. Makanya ini ya, gak ada itu, gak dicari, udah gak pusing. Bahkan katanya Sayyidina Husain bin Syawal Bakal bin Salim, seorang yang kaya raya, beliau berkata kepada salah seorang yang mengomentarinya dengan kekayaannya ya. Jadi seorang wali minauliya namanya Husain bin Syawal, Sayyidina Husain bin Syawal Bakal bin Salim, ada yang komentar, masa iya sih, katanya wali, katanya orang yang udah soleh, katanya orang yang dekat sama Allah, kok kayak gini kayaknya. Beliau berkata dalam hatinya tuh berkata seperti itu. Kemudian beliau kasih contoh dan akhirnya beliau berkata, wahai fulan, kalau duniaku ini semua diambil oleh Allah dalam sekejap, bulu kuduku nggak ada yang naik sama sekali. Nah ini zuhud gitu. Kadang kita kehilangan 10.000 atau 1 juta udah pusingnya minta ampun. Wah ini ya jauh dari kata zuhud ya. Walaupun pakainya compang-camping, walaupun pakaiannya biasa-biasa aja. Jadi zuhud itu adalah beberapa kriteria yang sudah aku sebutin tadi ya, yang kalau kita udah 3 itu kita lakukan, diinget-inget apa tadi? Oke, inget-inget ya, atau rewin ke belakang lagi ya, baru kita dapat gift dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu perasaan adem dalam hati yang kita nggak pusing. Orang punya ini kita nggak pusing, orang punya itu kita nggak pusing. Kita punya alhamdulillah, kita nggak punya ya nggak dicari gitu dan lain sebagainya. Jadi hidupnya itu tenang aja, tenang, nggak pusing, nggak ribet, nggak beribet ya. Itu namanya zuhud. Oke. Jadi patokannya ya itu gitu. Kaya beb bisa jadi zuhud, ya zuhud. Banyak orang kaya yang zuhud ya. Guru mulia adalah Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafid, waktu mobilnya itu dicuri sama orang ya, semuanya pada ribut, polisinya ribut, Habib warna mobilnya apa? Kata Habib Umar, loh apa ya warna mobilnya apa? Coba tanya anakku Salim, nggak pernah perhatian gitu loh. Pokoknya ada mobil itu ya udah masuk gitu aja, nggak perhatian, nggak dilihat lecet apa gak ada. Subhanallah ya, subhanallah. Sampai pernah satu saat ada sengketa rumah kalau nggak salah beliau ada ceritanya yang kita baca. Anaknya Habib Salim masih ngotot, kata Habib Umar, ya sudah, kalau emang itu diakui punya dia, kasihkan. Ini loh zuhud ya. Padahal kita lihat beliau dengan mobilnya, dengan rumahnya, dengan pakaiannya yang rapi dan lain sebagainya, tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri dalam hatinya perasaan yang tidak cinta sama sekali dengan yang namanya dunia ya. Barakallahu fikum jami'an ya ikhwan. Semoga kita bisa mengamalkannya. Ini kita belajar dari Sayyidina Muhammad bin Wasi yang beliau berkata bahwa siapa yang zuhud dalam dunia maka dia adalah raja di dunia tersebut dan di akhirat. Allahu Akbar ya. Terus kemudian beliau berkata juga, orang yang hasud ya, min kalamihi laisa lihasidin ghina, orang yang punya iri hati nggak bakal kaya. Nah, jangan sampai kita punya iri hati sedikit pun kepada siapa aja. Biarkan yang punya, udah biar mereka menikmatinya, antum nggak usah hasud. Karena kalau antum hasud, iri ya, naudzubillahi min dalik, itu walaupun antum udah punya apa aja kayak orang miskin ya, kayak orang miskin, kayak orang melas, naudzubillahi min dalik. Maka itu ya ikhwan, tetap semangat untuk berbuat baik. Yuk kita belajar dari Sayyidina Muhammad bin Wasi, seorang tabi'in yang luar biasa zuhudnya. Kita menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa jadikan hati kita tenang. Pengen kan hidup bahagia, tenang, adem? Yuk belajar zuhud. Nggak susah kok. 3 poin. Jangan cari yang nggak ada, mudah berbagi, dan jangan banyak kepengen. Berjalanlah dengan kebutuhanmu. Barakallahu fikum. Doain aku dan doain semua keluarga dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa doain Al-Bayan, IIBS Al-Bayan, semoga cepat terwujud. Amin ya rabbal alamin. Habib IIBS Al-Bayan, International Islamic Boarding School. Barakallah. Itu cita-citaku yang aku minta doa dari semuanya.